Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Anggraini. Saya akan membuat video mengenai struktur sel bakteri. Sebelum memulai video ini, don't forget like, comment, and subscribe ya. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas apa sih bakteri itu. Yang pertama, bakteri itu adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua yaitu bakteri itu adalah organisme mikroskopik yang sulit sekali dilihat tanpa mikroskop. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur sel bakteri, yaitu terdapat dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luarnya yaitu dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Struktur dalamnya yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Nah, yang pertama yaitu dinding sel pada bakteri, yaitu mengandung peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasmik dan berperan dalam kekerasan dan memberikan bentuk sel. Terdapat dua tipe, yaitu gram positif dan gram negatif, dan gram positif memiliki peptidoglikan yang lebih tebal daripada negatif. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Sitoplasma yaitu cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Yang ketiga yaitu adalah kapsul yang menghasilkan lendir. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lalu lendir tersebut berkumpul dan menebal lalu membentuk kapsul yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Nah, yang keempat yaitu membran sel atau bisa disebut dengan membran plasma yang tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Nah, yang kelima yaitu adalah pili, di mana merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik. Yang keenam yaitu flagela yang disebut bulu cambuk terhadap pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri. Yang ketujuh yaitu ribosom, yaitu organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kedelapan yaitu nukleoid, adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir yaitu adalah plasmid yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang pembawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke bentuk sel bakteri. Yang pertama ada berbentuk bulat atau kokus yang terbagi menjadi monokokus yaitu tunggal, diplokokus yaitu 2 sel, tetrakokus yaitu 4, sarkina yaitu 8, streptokokus yaitu lebih dari 4, Staphylococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Selanjutnya yaitu berbentuk seperti batang atau disebut dengan basil, dibagi menjadi monobasil yaitu bakteri basil tunggal, diplobasil yaitu 2 sel bakteri basil berdempetan. Yang ketiga streptobasil yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Yang ketiga yaitu berbentuk spiral atau spirillum adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi. Yang pertama yaitu vibrio bentuk koma, jika lengkung kurang dari setengah lingkaran bentuk koma. Yang kedua yaitu spiral jika lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan yang ketiga yaitu spicoset jika lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Buat teman-teman semuanya, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Hold me close till I get up.